Yo everybody, hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita kedatangan tamu yang sangat penting bagi gua karena dia itu adalah ahli cybercrime dan dia akan membahas tentang tren-tren penipuan saat ini yang ada di Indonesia dan cara mengatasinya. Dia akan berikan 3 cara mengatasi yang super efektif supaya semua kalangan, baik orang bawah, menengah, sampai atas pun semuanya terlindungi. Namanya adalah Pak Alphonse Tanujaya. Oke, kita langsung hubungi dan kita langsung bicara dengan beliau. Oke, let's go. Oke, everybody, kita sudah terhubung dengan Ko Alphonse Tanujaya. Gue panggilnya Ko atau Bapak nih, Ko. Jadi panggil Alphonse saja, oh iya, Pak Alphonse saja ya, gitu ya. Jadi supaya kalian tahu everybody ya, Pak Alphonse ini adalah orang yang sangat gue respect. Sebenarnya gue udah ikuti dia lama ya, everybody. Dia itu adalah, nih gue tahu karena gue harus baca nih. Ini dia yang Pak Alphonse ini adalah yang owner vaksin.com ya. Dia juga dapat double degree dari Grenoble Pierre Mendes dan UI ya Pak ya kok ya. Ya. Dan Bapak ini juga adalah dari salah satu dosen di Universitas Prasetya Mulia. Dan kalau ada sesuatu, biasanya ada masalah IT, berarti Pak Alphonse ini adalah orang yang salah satu dihubungi, udah pasti dihubungi. Misalnya di koran, di Kompas, di media sosial, di TV, dimanapun, ini adalah ahlinya, gitu loh. Ini kok, nah kita bawa santai aja nih ya. Jadi Pak dosen ini sekarang pakai baju Adidas, jadi kita mau tanya nih kok. Kita bawa santai aja hari ini. Gua mau nanya sesuatu karena ini berhubungan dengan kejahatan cybercrime di Indonesia yang belakangan ini kan sangat marak ya kok ya, sangat parah banget gitu loh. Jadi kalau kita lihat hampir setiap hari ada penipuan jenis terbaru gitu kok. Nih, gua mau tanya nih kok. Pertanyaan pertama nih kok. Apa jenis kejahatan cyber yang paling umum terjadi di Indonesia saat ini ya kok ya? Dan siapa sih target utama dari kejahatan ini kok? Kejahatan cyber yang paling umum hari ini Ya, itu umum satu, social engineering. Social engineering ya kok ya. Nah, oke. Dan itu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kreativitas dari penipu. Oke. Jadi waktu kita ikutin kemarin kan, yang dekat ya, yang kita ingat penipuan sebagai kurir online. Ya. Jadi tujuannya mau mencuri SMS. Ya, mencuri SMS. Dia pakai kurir online. Kenapa dia pakai itu? Karena dia tahu bahwa masyarakat Indonesia sekarang umumnya pakai jasa kurir, beli barang, beli apa. Sehingga kalau dihubungi oleh orang asing, tapi ngakunya kurir, nggak curiga. Nggak curiga gitu ya kok ya. Dia butuh itu. Itu paling penting. Orangnya mau terima dia nggak curiga, padahal itu adalah penipu. Lalu socengnya berubah sesudah kita umumkan. Hati-hati, jangan terima yang ngaku kurir online ini penipu nih, rata-rata nih. Orang hati-hati. Lalu diganti undangan pernikahan. Undangan pernikahan. Nah, kan kita mau lihat dong ada undangan pernikahan siapa. Kalau kita buka, katanya itu APK untuk mencuri data SMS kita. Lalu kita kasih tahu lagi. Lalu berubah lagi surat tilang. Nah, lalu hari ini yang lagi ramai itu adalah kerja freelance. Freelance ya kok, iya lagi booming di mana-mana itu ya kok ya. Kerja freelance ini, jadi ini soceng juga. Sebenarnya semuanya yang mayoritas itu social engineering. Kenapa? Mereka lihat bahwa sekarang banyak pengangguran, banyak orang yang diberhentikan, lalu cari kerja. Nah, lalu mereka mau mencari akal bagaimana supaya orang percaya, oke, dia buat social engineering bahwa nih ada siapa yang nggak mau kerja freelance cuma ngeklik dapat duit. Yes. Ngeklik, aku dapat yang 10.000 satu kali klik. Yang awalnya 40.000 satu kali klik. Ya. Nah, habis itu ujungnya itu dikawinkan dengan Ponzi. Ponzi jadi, ya kok ya. Dia kasih kamu ikan kecil, nih kasih 10.000, 70.000, aku dapat 70.000, lumayan buat beli somai. Jadi kakak udah pernah coba ya kok ya? Udah, aku beruntung juga dianggap orang butuh kerjaan, seneng juga sih. Langsung aku liatin, dimasukin ke grupnya Telegram, lalu dikondisikan sama seperti teknik marketing dari perusahaan-perusahaan properti. Jadi kamu dimasukkan satu komunitas yang sangat
antusias selalu Aha. ini ada paket nih. Kalau 100.000 dapat 130.000, kalau sejuta dapat 1,3 juta, Mhm. cuma sehari dapat 30%. Kalau Mhm. 10 juta dapat 13 juta. Oh. Dalam sehari dapat 30%. Waduh. Dia umum, semua pada berubah, aku mau, aku transfer. Nah, kalau kamu ada di dalam grup itu, Aha. kamu akan, oh gila, pada transfer nih, gue ikut aja. Ya. Nah, setelah itu baru mulai, kamu udah kejebak. Aha. Jadi ibaratnya ya, kamu ada uang, dapat uang kecil, kamu percaya dia, lalu kamu masukin uang besar kamu. Mhm. Uang besar kamu ditahan sama dia. Oke. Pas kamu mau withdraw, dia bilang, nggak bisa, karena kamu masih kurang poinnya. Masuk lagi. Oke. Kamu sekali masuk sini, kamu akan masuk lebih dalam lagi. Dan pada titik itu uang udah nggak balik. Jadi Socing itu akan berubah-ubah. Nah, yang kita perlu khawatirkan adalah 2024. Ya. Socingnya itu pasti banyak yang berhubungan dengan pemilu dan pilkada. Oke. Nah, itu yang patut kita perhatikan. Itu udah harus kita pahami. Oke kok, gini. Kalau gua sih tahu Socing apa kok, dan kita tahu apa Socing. Tetapi kan mungkin subscriber gua nih, orang-orang yang nonton nanti itu nggak tahu itu apa Socing kok. Socing itu apa sih kok gitu loh. Jadi penjelasan simpelnya apa kok gitu. Socing itu singkatannya social engineering. Aha. Social engineering, kalau bahasa Indonesia itu rekayasa sosial. Jadi rekayasa sosial itu adalah dia akan mencari tema yang sesuai dengan kondisi terkini. Maka yang tadi berubah-ubah dari kurir online, undangan kawin, surat tilang, lalu ada sekarang pekerjaan, nanti apalagi ya kan. Nah, dia akan lihat tujuan utamanya adalah supaya korbannya off guard. Oke, off guard ya. Off guard itu tidak waspada. Tidak waspada. Kapan kita tidak waspada? Satu, ketika kita terlalu excited. Iya. Kapan kita terlalu excited? Menang undian. Iya. Tahu ada orang gede hubungin kita, pimpinan kita hubungin kita, dia lagi tersesat di mana gitu, tolong transferin duit, kita off guard gitu. Itu satu, waktu kita sedang terlalu excited. Senang gitu ya kok ya. 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 Jadi yang kedua ya keseharian kita ya seperti tadi, kalau kita dihubungi orang, kalau orang awam yang dihubungi oleh orang nggak kenal pasti hati-hati. Tapi kalau dihubungi kurir, ya aku sampai hari ini pasti percaya dong. Aku akan klik gitu. Cuma kita orang IT kan tahu kalau nggak klik install APK, kita nggak install. Kalau orang awam kan benar. Setuju, ya next. Nah udah dia jadi korban. Bapak-bapak kita gitu ya, bapak kita yang nggak tahu gitu ya kok ya. Jadi orang tua biasanya, tapi ya banyak juga sih orang-orang muda yang kena juga gitu loh. Jadi gua simpulkan Socing itu adalah social engineering, di mana caranya si penipu itu memanipulasi kita supaya kita itu melakukan segala sesuatu seperti yang dia kehendaki. Begitu ya kok. Secara singkatnya begitu ya kok ya. Betul. Oke, mantap nih. Oke, kita lanjut yang kedua ya kok. Nah gini, jadi nanti kita kalau ada pertanyaan gue bisa balik lagi gitu kok. Nah, bagaimana perkembangan kejahatan cyber di Indonesia kok beberapa tahun ini? Apa tren dan teknik baru yang perlu diketahui oleh individu atau organisasi gitu loh? Trennya apa? Lalu individu itu perlu tahu apa dia kok supaya dia tahu, oh ini ternyata penipuan begitu kok. Tren ancaman cyber sebelum ada HP itu ancamannya mayoritas di Windows. Jadi orang bilang bahwa Windows itu yang virus itu. Tapi kita kan selalu bilang bahwa sebenarnya bukan karena Windows lemah, tetapi karena dia adalah user base-nya paling besar. User base-nya paling besar ya. Orang nggak percaya, orang bilang bahwa Linux yang lebih kebal virus, Mac lebih kebal virus. Nah, lalu berjalannya waktu, sekarang yang lebih besar dari Windows itu Android. Ya, Android lebih besar dari Windows. Nah, jadi ancaman cyber itu ibaratnya kalau kita membuat satu script, untuk mengincar korban, usahanya sama. Kamu bisa pilih Windows, bisa pilih Mac, bisa pilih Linux, bisa pilih nggak ada Android, pasti pilih Windows. Lalu ada Android, ya kamu pasti pilih yang paling besar. Karena effortnya kamu sama, hasilnya beda. Kalau Windows ratusan juta, Mac Android miliaran sekarang. Oh iya, benar. Nah, jadi sekarang yang diincar itu pertama. Lalu perkembangan ancaman ke corporate itu ada yang menarik bahwa kalau dulu ancaman itu adalah ancaman malware. Malware itu virus segala macam. Kalau dulu masih lucu-lucuan dalam arti
seperti Rontok Bro dulu. Dari Bandung bikin Rontok Bro, Rontok gitu kan. Dari ITB itu, ya kan. Itu sampai ketangkep. Kita tahu orangnya, tapi akhirnya kita nggak tega. Dia ada di warnet, terus dia lagi ngancurin sistem warnet itu, sistem billingnya hancur gara-gara dia lagi nanamin virus. Kita ngobrol sama dia, terus kita berhasil lacak IP-nya, tapi udahlah kita pikir kasihan dia kalau dia sampai kecokok bisa digebukin, saya punya warnet. Iya, ya kan? iya, iya. Nah, lalu yang lainnya nggak mau kalah, dari Padang, Palembang bikin Pesin, yang dari Ambon bikin Ambon Manise itu. Waktu itu masih virusnya cuman seperti ingin menonjolkan kemampuan dari universitasnya. Gue nggak kalah nih dari Bandung. Kita di Ambon bisa, Manado bisa. Itu dulu lucu-lucuan. Oke, kita lanjut dulu Koko. Ya, nah gini. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum profesional keamanan cyber seperti Koko nih kan ahli cyber gitu ya? Tantangannya apa yang paling terbesar itu apa gitu loh kok? Lalu apa sih yang harus dilakukan orang-orang yang tahu ini untuk menangani masalah ini gitu loh kok? Tantangan penegak hukumnya. Tantangan penegak hukum sebenarnya karena internet pada dasarnya sifatnya anonymity-nya tinggi. Ya, nggak bisa diketahui. Jadi gitu. pada dasarnya internet tuh maunya pengaksesnya tidak bisa dilacak. Dan setiap orang bisa masuk di sana. Tantangannya penegak hukum, kalau misalnya sehubungan dengan ransomware, itu pelakunya biasanya dari luar negeri. Kemungkinan besar dari Eropa Timur. Kenapa itu? Kenapa dari Eropa Timur? Karena penegakan hukum di sana secara tidak langsung memungkinkan hal ini terjadi. Dan kelihatannya juga dilindungi secara nggak langsung. Oh, dilindungi di sana? Secara tidak langsung dilindungi. Jadi pembuat ransomware di sana ya naiknya mobil Ferrari atau apa. Kalau di mudah itu kan di luar negeri kok. Kalau di Indo gimana kok? Nah, itu jadi kalau orang buat ransomware yang nyerang Indonesia sebaiknya dari luar negeri. Kalau dari Indonesia cari mati. I'm sorry, aku ketawa cari mati. Kenapa? Kamu kalau di Indonesia mudah lah dilacak. Mudah ya? Kamu mau lompat berapa kali, ada ISP dan ya bodoh lah kalau kamu lakukan ini nyerang Indonesia. Nah, tetapi ada kejahatan yang dilakukan oleh orang Indonesia. Kejahatan yang penipuannya kelas 3. Kelas 3 definisinya di bawah 5 juta. Oke. Nah, jadi penipuan seperti yang tiketnya Coldplay, yang itu penipuan kelas 3, yang 5 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, lalu penipuan menang undian, lalu suruh kirim pajak segala macam, atau penipuan membobol rekening lalu mencuri, ya kan. Banyak yang korbannya tuh di bawah 5 juta. Nah, lalu kenapa ini sulit? Sebenarnya bisa dilacak, tetapi jumlahnya banyak sehingga polisi keteteran, itu masalahnya. Oke, berarti sebenarnya aparat kita itu mau dong ya kok? Pasti mereka mau, tetapi apakah sumber dayanya polisi kita itu mencukupi kok atau enggak? Nah, itu masalah besarnya. Kejahatannya itu bisa ribuan, puluhan ribu, tetapi resource-nya ini paling cuma ratusan. Jadi kita juga mesti realistis bahwa bukan polisinya nggak mau, satu polisinya yang bisa juga cuman yang di Jakarta, yang cybercrime. Kalau di daerah juga mungkin masih kurang terupdate, mungkin agak gaptek atau apa, paling mereka terima aja laporannya gitu loh. Nah, mungkin itu juga menjadi PR dari penegak hukum bahwa kalau bisa setiap jajaran di daerah ini memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan ancaman cybercrime ini. Tetapi ini memang butuh koordinasi yang sangat besar karena kan mereka bisa di mana aja. Kejahatannya misalnya terjadinya di Pontianak, lalu sebenarnya pelakunya di Sulawesi. Nah, mereka perlu koordinasi gitu loh. Itu yang susah ya, karena di tempat kita, di negara kita ini kan mungkin lagi berkembang, belum ada standar khusus untuk cybercrime ya gitu ya kok ya. Karena kita ini sekarang kan nomor 6 loh kok penipu
terbesar di dunia gitu loh kok. Jadi nomor 6 kitanya gitu. Itu membuat gue tuh patah hati sebenarnya gitu loh kok. Dan setiap hari Tapi itu itu cek. kecil-kecil ya, kecil-kecil. Yang nyobain itu kecil-kecil. Iya, iya. Tapi Yang nggak baru bisa, kecil-kecil. tapi nggak bisa dibilang kecil juga kok. Salah satunya yang seperti tadi, yang penipuan eh, part-time job itu, gua kenal ada satu dokter kulit, yang dokter kulit di Jakarta, cukup terkenal, ya. Dokter bisa kena juga. Dokter, Wah, dia kena 7 miliar kok. Gua dalam pikiran kita 7 miliar kok bisa lu kena berapa, maksudnya karena dia ngirimnya itu satu keluarga, dia bawa keluarganya ikut join gitu loh, kan dia senang awal-awalnya kan kena seperti kok bilang tadi 5 juta 6 juta dapat, dia terus tanam 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 tanam, dan pertanyaannya kan kalau lu ngirim duit kan maksimum kan ada 200 jutaan atau 300 jutaan mungkin. ada limitnya Ada ya. limitnya. Kenapa sampai itu tembus itu 7 miliar, dan 7M. 7M. Dia nggak ngomong loh kok. Dia nggak ngomong gimana caranya, tetapi dia salah satu dokter yang cukup terkenal. Tapi kita nggak usah mention gitu loh. Jadi penipuan ini bukan hanya untuk orang yang tidak punya pendidikan sebenarnya, tetapi ya seperti tadi, soceng itu, tingkat soceng itu untuk orang-orang kan berarti penipu Ya, itu juga kelemahan korbannya ya, kelemahan bahwa korbannya dia gitu. udah percaya, Udah dia udah percaya. percaya, udah ada buktinya kok gue dapat duit. Kira-kira Iya. sama seperti yang kemarin yang forex, yang Iya, iya, iya. robot trading. Nah, kira udah percaya, makin Murah banget gitu ya kok, yang murah banget waktu gitu. awal-awal kita kasih tahu kita malah dimusuhin. Iya, benar benar benar. Gue supaya itu yang murah banget itu kok. Gue kenal loh kok. jadi jadi gue tuh merasa bodoh luar biasa. Gue bawa keluarga koko gue tuh, ayo kita masuk binomo gitu loh. Ayo kita masuk binomo. Di situ gue tuh kena, ya tapi nggak banyak lah, nggak banyak. Tetapi gue tahu dari situ gue kesalnya luar biasa, bahwa ternyata standar orang tertentu itu bisa kena juga bisa tidak, bahkan sampai yang seperti gue bilang tadi, dokter juga bisa kena gitu loh. Itu yang makanya kalau ada orang anggap remeh dengan soceng social engineering ini tadi, makanya bisa, oh tinggal tunggu waktu, kamu bisa kenanya kapan gitu loh. Oke, kita lanjut. Kayaknya ada korelasinya Mhm. antara Gimana? yang kemarin yang robot trading itu Aha. dengan feeling saya ya, Ya, dengan freelance ini. kenapa kok bisa ngomong begitu? Karena teknik yang dipakai itu teknik Ponzi juga. Kasih ikan kecil untuk dapat ikan besar. Oh, gua, wow, wow. Tapi gini, karena Koko kan share ini, Koko kan berarti musuhnya banyak dong kok. Ya kalau musuhnya orang jahat sih nggak apa-apa lah. Iya, iya, iya. Asalkan jangan orang baik gitu ya kok ya. Oke, kita lanjut nanti itu kok. Kita lanjut. Oke, nah, nih pertanyaan paling penting ya kok. Bagaimana sih caranya, ya, caranya dari kita orang Indo, nih, orang Indonesia atau organisasi supaya mereka itu bisa melindungi dirinya gitu loh kok. Apa cara-cara yang harus mereka ketahui gitu loh kok. Jadi cara simpelnya gitu loh. Jadi supaya nggak kena tipu gitu loh kok. Dari kalangan bawah, menengah gitulah. Karena kalau kalangan atas kemungkinan mereka juga udah dapat info. Tetapi kalau untuk orang-orang yang kampung gitu, supaya mereka nggak kena tipu itu gimana kok? Yang pertama harus awas dengan social engineering ini. Memang ini selalu berkembang, jadi kita perlu hati-hati. Tapi saya ada satu tips untuk mengamankan aset digital. Jadi untuk semua orang, perorangan, namanya ini call, paman, one time. Apa itu? What? Call, Call? Hah? paman, Paman? one time. One time. Itu paman One itu time. apa? Paman itu apa? Oke. Oke. Call itu Truecaller. Oke. Truecaller. Ah, Kamu install Truecaller Oke. atau Get Contact Get contact. di handphone kamu, Oke. sehingga kamu bisa mengidentifikasi orang yang tidak kamu kenal menelpon kamu, tapi itu telemarketer atau orang Oke. scammer, atau dia otomatis muncul. Oke. Karena crowdsourcing itu gratis, itu nggak Oke. usah bayar. Oke. Nah, jadi saya diganggu oleh debt collector, dari pinjol, dari mana, udah otomatis ini debt collector apa, otomatis diblok. Oke, Itu berarti satu, ya. satu Oh, melindungi Truecaller, saya dari ganggu.
Truecaller Truecaller, atau Get Contact ya kok? Get Contact Oke, ya. itu dia tadi adalah yang kedua kok. Oh, Kok Paman itu singkatan dari password manager. Paman, oke, password manager, oke. Oke, oke. Oke. Paman password manager. Ah, gimana kok? Itu apa? Ya. Password manager itu adalah kita perlu membedakan password untuk setiap akun sosial media kita. Oke. Passwordnya harus unik. Unik Oke. ya. Tapi kalau kita punya akunnya banyak, lalu kita suruh nginget password yang berbeda-beda, terus pakai bintang, pagar, tanda seru, A kecil, A besar, mana bisa kita ingat? Oke, oke. Nah, kita perlu password manager untuk menyimpan itu. Aha. Mau berapa panjang pun bisa, mau 30 karakter, mau 100 karakter bisa. Tapi takutnya orang dapat password manajernya. Itu yang ngeri Nah, ya. itu kuncinya. Mhm. Justru kita harus pilih password manager yang aman. Saya pakai namanya Bitwarden. Ini bukan promosi, ini Oke. gratis. Oke, Bitwarden ya kok? Bitwarden. Silakan ke bitwarden.com. Oke. Kemudian dia sistemnya adalah cloud, disimpan di Bitwardennya, Ya. passwordnya, Mhm. dienkripsi. Mhm. Jadi kalau orang berhasil ngopi database password kita, Mhm. ya 7 turunan dia baru bisa jebol. 7 Nanti ya, membobol ini, enkripsi ini. 7 turunan ya kok? Lalu Bitwarden itu bisa kita akses dari Android, ada apps-nya, dari iPhone ada apps-nya, Dari PC atau Mac ada apps-nya, Ya. browser ada apps-nya. Semuanya cuma satu data. Jadi Ya. kalau kita merubah di Android, di Berubah Mac semua. berubah, di iPhone berubah, dan itu gratis. Ya. Ini everybody, kalian tahu itu adalah informasi yang sangat mahal ya. Kalian beruntung sekali hari ini karena dapat info gratis dari ahlinya ya. Ahlinya. Yang ketiga tadi Yang ketiga itu oke. one time. One time. One time itu apa? Kalau misalnya kan semua dari ahli security bilang simpan password Anda dengan baik, pakai antivirus, tetapi tidak ada jaminan bahwa kita akan selalu aman. Kenapa? Asumsinya aku berhasil menyimpan passwordku dengan aman. Terus aku ceroboh ceritanya, aku di LinkedIn password sama, di Google password, Gmail password sama, Instagram password sama, Facebook password sama, karena aku susah sekali mengingat yang beda. Aku aman, nggak bocor. Tapi LinkedIn bocor. Oke. Yahoo bocor. Oke. Orang yang dapetin password aku di LinkedIn kan lihat ada username-nya, Oh. alphonse@sin.com, Oke, ya kan? oke. Nah, dia akan coba-coba Di di tempat semua lain. platform gitu loh. Oh, ya, make sense. Nah. Oke. Nah, jadi kalau misalnya aku cuma ngandelin username password, yaitu namanya mengandalkan sesuatu yang udah kuno. Kalau Oke. jebol ya selesai. Oke. Nah, maka yang terakhir one time itu adalah one time password. Wow. Oke, gimana itu kok? Nah, jadi one time password itu adalah perlindungan tambahan, sama cara kerjanya mirip seperti token internet banking. Oh, Jadi, yang BCA itu ya, seperti BCA gitu ya kok? Betul, token internet banking, di mana kalau orang tahu username dan password dari internet banking kita, ceritanya bocor, dia bisa tuh liatin. Wah, saldonya banyak nih. Orang kalau masuk ke akun aku bisa kesian karena duitnya nggak banyak gitu loh. Mungkin dia aja gitu enggak. Ya kan? Jadi Pak dosen pintar ngelawak juga. Oke, terus gimana? Nah, tapi dia nggak bakal bisa ngambil duitnya. Kenapa? Karena ketika dia mau transfer akan diminta mana tokennya, TSA-nya, mana OTP-nya. Yes, good. Nah, cuma kita yang punya. Nah, di email, di Gmail, di Instagram, di Facebook, hampir semua layanan yang ada sekarang, ada, kita perlu aktifkan itu namanya one time password. Oke. Jadi kalau misalnya password kita bocor, orang berhasil ambil, saya sering akun Facebook saya berusaha dimasukin dan saya tahu, waduh, password gue udah bocor nih. Tapi dia nggak bisa masuk. Kenapa? Karena diminta one time passwordnya. OTP berarti ya kok? Ya, betul. Oke. Terus jika kita aktifkan OTP, setiap kali orang ingin mengakses akun kita,
dari perangkat baru. Kan pencuri nggak mungkin pakai perangkat kita untuk akses, untuk mencuri akun kita kan. Dia pasti dari handphone dia atau dari komputer dia. Jika dia akses dari perangkat baru, maka akan diminta OTP-nya. Nah, maka itu dia. Call, paman, one time. Oke. Nah, cuman one time-nya ini, ya gimana kok one time-nya? One time-nya ini perlu diaktifkan secara manual, jadi nggak bisa otomatis. Itu yang perlu menjadi perhatian. Jadi perlu masuk ke setting akun kita, aktifin satu persatu. Oh ya. Jadi kalau di Gmail itu ada, jadi misalnya kalau Facebook, Gmail atau apa itu secara manual kita aktifkan, tetapi aktifkanlah yang namanya one time password atau one yang tadi ya. Jadi mantap nih. Jadi pertama adalah call, paman, and one time password. Oke, mantap. Itu everybody, kalian harus tahu. Itu yang ngomong itu bukan Mr. Bird yang ya masih cetek lah ya, masih ya bawa-bawa. Ini yang ngomong ini ahlinya. Jadi kalian harus tahu bahwa pertama-tama aktifkan Truecaller atau Get Contact tadi ya kok ya. Yang kedua, paman password manager, yaitu kalian tinggal download tadi Bitwarden namanya. Yang ketiga tadi adalah one time password seperti untuk Gmail, account itu tadi, Instagram. Kalau untuk banking, kalau bisa lebih amannya diaktifkan lagi yang pakai apanya namanya key BCA atau yang gitu tadi ya gitunya ya kok ya. Oke, tokennya. Oke, supaya mempersingkat waktu kita bisa ngomong ini seharian sebenarnya kok. Seneng banget gue sebenarnya. Tapi ada waktunya ya. Gini. Oke nih, gue mau tanya kalau ada sempat waktu. Kan baru-baru ini ada bank yang kita nggak usah mention nama banknya kok, bahaya. Nanti bahaya ke gue. Nanti kok diserang lagi. Apa sih bahayanya data itu tersebar itu? Kenapa berbahaya? Karena banyak sekali orang yang bilang ke gue gini kok. Peduli amat data tersebar, nggak apa-apa tuh, biarin aja, pusing amat. Yang penting uang gua nggak hilang. Terus bahayanya data itu tersebar itu kenapa? Lalu kenapa orang-orang itu katanya privasi itu penting gitu? Kenapa kok? Dalam setiap kebocoran data, yang paling malu itu yang ngelola. Yang paling malu. Yang paling malu, yang mendapat malu. Oh iya. Dapat malu. Kenapa? Karena dianggap tidak mampu mengelola data dengan baik, tidak mampu mengemban amanah. Nggak kompeten gitu lah ya kok, nggak kompeten gitu. Ya, tapi bukan paling menderita. Iya. Setuju. Yang paling menderita itu yang punya data. Yes. Ingat dalam setiap kebocoran data, yang paling menderita itu yang punya data, yang mempercayakan kepada pengelola data, karena dia tidak mengelola dengan baik. Kalau contohnya LinkedIn, saya mempercayakan kredensial saya ke LinkedIn, lalu karena dia tidak mengelola dengan baik, lalu kredensial saya bocor, gara-gara itu juga akun saya lain bisa dijebol, itu sebenarnya salahnya LinkedIn. Ya, benar. Akibatnya apa? Akibatnya kalau misalnya password dan email saya tidak saya proteksi dengan baik, akun saya bisa diambil gitu loh. Yeah. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian, bahwa dalam setiap kebocoran data, pemilik data itu yang menderita, paling menderita. Pengelola data mungkin perusahaan besar paling dapat malu. Malu aja ya kalau gitu ya. Itu aja yang perlu menjadi catatan. Lalu apa bahayanya jika datanya bocor? Macam-macam. Ibaratnya data itu kayak sekarang orang bilang data itu adalah aset yang paling berharga di muka bumi. Tapi kalau misalnya saya kasih data LinkedIn 2 tera, kamu juga bingung, banyak kamu login lihat gitu loh. Atau lihat ini passwordnya apa, si Alphonse passwordnya apa, temennya apa, paling begitu kan. Itu kalau orang nggak mengerti. Sama dengan saya kasih sekarang 1 tanah isinya minyak bumi. Terus kamu bisa langsung kaya dengan minyak bumi? Ya enggak. Kamu perlu ngebor dulu, perlu cari ini, dan ngebor itu juga belum tentu berhasil. Kalau berhasil juga perlu jual, perlu penghilangan segala macam. Sama seperti itu. Jadi kalau kamu punya data yang banyak, jatuh ke tangan orang yang mengerti, kamu bisa celaka. Contohnya apa? LinkedIn yang tuh data 150 juta usernya tersebar, itu orang membuat social engineering yang namanya tahu-tahu kamu dapat email, aku dapat email. Yes. Alphonse, saya tahu username kamu alphonse@vaksin.com, password kamu ABCDEFG. Aku tahu kamu
sering nonton film porno. Kamu sering ke sini katanya, ya kan? Waktu kamu nonton, aku sudah aktifin kamera kamera handphone kamu untuk lihat muka kamu. Lalu aku bikin video muka kamu lagi nonton dan film porno yang kamu tonton. Iya, Nah, malu dong. kamu mau nggak? Informasi ini saya sebarkan ke kontak-kontak kamu. Kalau kamu nggak mau, kirim duit $1.000 atau $10.000 ke alamat Bitcoin ini. Iya. Saya sih nggak tertipu, ya kan? Tetapi kita lihat statistiknya. Berapa banyak ya? 130 juta email dia sebar. Katakan cuma 10% saja yang efektif. Ya, efektif. Itu 13 juta. 13 juta. Ceritanya 13 juta ini demen nonton film porno. Dan ketakutan, ya kan? Lalu dari 13 juta ini hanya 10%. Jadi 1% dari 130 juta. 1,3 juta. Yang takut. Ya kan? 1,3 juta. Lalu dari 1,3 juta ini cuma 1% yang membayar. Oke. Waduh. Ya kan? 1,3 juta, 13.000 orang yang membayar kali $1.000. Ya itulah duitnya. Wah. Itu makanya banyak orang penipu yang memang dia mau beli data. Bener ya kok ya? Makanya ada orang penipu yang dan yang paling parahnya adalah kalau seperti data bank itu tadi kan ada yang orang kaya ya kok ya, uangnya puluhan miliar gitu. Bener ya kok? Yang karena gue udah lihat datanya, gue lihat nggak download ya. Datanya itu sampai ada orang yang puluhan miliar uangnya. Kan bahayanya kalau penipu itu tahu atau perampok tahu dia punya uang segitu, bisa datang dong ke rumah. Iya nggak kok? Ya kan dia bisa datang ke rumah karena dia tahu uangnya banyak bukan cuma perampok, orang pajak juga. Mantap. Oh iya. Yes. Nice. Aduh, merah muka gua kok smart. Beda kita ngomong dengan orang yang smart, yang tahu apa yang dia lakukan dengan orang yang karena negara kita kan, kita harus tahu negara kita Indonesia susah banget ngajari yang bebal itu kok gitu loh. Dia pikir sebenarnya yang paling rugi itu salah satu yang perlu diperhatikan adalah banknya. Kenapa banknya sangat rugi? Karena ini merupakan hadiah gratis yang sangat berharga bagi kompetitornya. Oh iya. Kenapa? Itu kerugiannya sangat besar. Jika kompetitor kamu tahu customer kamu siapa aja, penyebaran cabang kamu, loan kamu semua, artinya kamu ibaratnya perang di dalam strategi perang musuh itu. Kalau misalnya musuh tahu kamu nggak tahu musuh, kamu bertempur berapa kali pun kamu pasti kalah. Iya, I got it. Make sense ya, itu ya benar-benar gue gak kepikiran selama ini. Berarti dengan kata lain adalah musuh dari, bukan musuh lah ya, kompetitor. Kita ngomongnya kompetitor. Kompetitor ya. Dia tahu, berarti dengan kata lain dia bisa mendatangi orang-orang itu ya kok ya. Misalnya mendatangi data-data itu orang itu tadi. Dia bisa profiling. Macam-macam. Nggak datangi, dia bisa profiling, dilihat kekuatannya. Oh dia kekuatan di daerah mana? Sumatera, di Padang, di Jawa atau di mana? Di mana yang dia lemah? Oke, kita hajar yang dia lemah. Atau itu data itu kalau sampai di tangan orang yang mengerti itu, ya kerugiannya sangat besar untuk corporate yang bersangkutan. Karena itu makanya saya secara pribadi tidak menyarankan Anda untuk membayar ransomware karena menyuburkan itu. Tetapi jika Anda sebagai corporate sedemikian besar, Anda perlu bertindak sebagai corporate yang sedemikian besar. Iya dong. Kamu perlu tahu ujung dari masalah ini apa, akibatnya apa, dan apakah membayar katakan $1 juta, $500.000 itu sepadan dengan kerugian yang kamu terjadi kalau tidak membayar. Yaitu saya kembalikan, silakan pertimbangkan. Kalau kamu memang asetnya ratusan triliun, nah apakah $1 juta atau $10 juta ini sepadan dengan kerugian kalau misalnya disebarkan? Itu yang perlu sebenarnya di awal-awal perlu dipertimbangkan. Iya, jangan dengan kalau gua baca cara mereka komunikasi, aduh pusing, kepala gua pusing. Pusing, kenapa? Why gitu loh, kenapa serendah itu kemampuan untuk komunikasi dengan orang yang datanya udah jebol gitu loh. Jadi ini everybody, gua sarankan
Bisa nggak gua mention eh, sosial media Koko di subscriber gua kok supaya mereka bisa ngefollow Koko? Boleh? Silakan, silakan. Oke. Terima kasih, buat dengan Uh, senang hati. ya, everybody, gua tuliskan ini di sini. Ini adalah alamat dari sosial media dari Pak Dosen, Pak Antivirus, virus.com, apa namanya? Virus, Pak Sin, Pak Sin, Vaksin.com. ya. Ya, ini adalah orang yang thank you kok udah sangat humble. Terima kasih untuk ajari kita gratis. Ini ilmu yang sangat mahal. Thank you so much ya. Karena uh, karena kita tahu negara kita itu uh, gue nggak tahu berapa banyak yang akan lihat video ini, tetapi yang bagi yang melihat video ini pasti mereka akan bersyukur dapat info seperti ini. Dan Ko Alphonse ini uh, nggak pelit kok membagikan supaya kalian tahu ya. Ko Alphonse ini yang ngasih tahu ke gue soal wa.me/setting itu. Ini orangnya nih yang ngasih tahu, ini yang bertanggung jawab kepada. Setelah gue share itu kok di sosial media gue ya, di TikTok itu 4 juta view kok. Yang 4 juta view. Lalu setelah itu gua dapat serangan buzzer, tetapi seluruhnya itu gua dapat. Jadi thank you kepada Ko Alphonse karena bulan ini salah satu info yang dari Koko itu gua dapat 13 juta view di seluruh platform gitu loh. Tapi senangnya gue itu karena gue bisa edukasi ke masyarakat gitu loh. Karena Iya, iya. Itu tujuan utama kita. ya, Ya, tujuan betul. kita itu utamanya begitu. Walaupun gua tuh diserang sekarang banyak sekali ya, nanti khususnya hari ini jam 6 gua akan mendapat serangan, gua udah tahu itu. Hari ini jam 6, tetapi paling enggak gua nggak takut. Yang penting Udah kita ada jadwalnya ya. udah ada jadwalnya. Hari ini ada di YouTube tetangga yang akan nyerang gua, nggak apa-apa gitu loh ya, nggak apa-apa. Karena makin banyak juga serangan ke gue tuh makin oke gitu loh. Nah, thank you Koko. Waktu kita sudah, maafkan, gue harus batasi karena nanti YouTube itu kalau terlalu panjang dia nggak efektif gitu loh, dan yang lihat bisa kebosanan. Kalau kedepannya lagi nanti ada sesuatu kita komunikasi dengan Ko Alphonse lagi, boleh ya Ko ya, jangan pelit-pelit ilmu sharing ke kita gitu loh Ko, boleh ya Ko ya. Thank you Siap, so siap, much siap. Ko Alphonse, thank you so much. Everybody kan bisa follow ya, gue sarankan follow Bapak Alphonse ini ya, kan bisa, dia juga tetap selalu sharing, bisa lebih cepat. Kadang-kadang gua sharing lebih cepat dari Pak Alphonse, kadang-kadang bahkan lebih sering Pak Alphonse-nya lebih sering sharing di Instagram dia. Dan kalau kalian mau lihat Pak Alphonse ini, dia dia punya tulisan itu banyak di Quora ya, ya ya kok ya, di Quora ya. Ya, Ya, ya. di Quora dia penulis juga. Dia punya kemampuan yang sekarang ini bisa gue bilang adalah salah satu pemerhati IT cybercrime nomor 1 di Indonesia. Jadi kita dapat traktiran yang sangat berharga hari ini. Ya, terutama tadi yang pertama adalah call Oh, paman aman. one time One pass. time. Okay, Ko, thank you so much. Thank you. I feel so grateful for you. And thank you so much. Keep contact. And next time, if I have something else, kita bisa tanya-tanya lagi. Kalau masyarakat Indonesia mau bertanya, kalau bertanya dengan sopan kepada Pak Alphonse, silahkan kontak dia di sosial medianya. Kalau dia belum balas, mungkin ada jangan dipaksa. Ya, everybody, itu dia dulu. Thank you Ko Alphonse, thank you so much. Selamat siang, sehat terus. Salam sejahtera untuk keluarganya. Thank you Ko. Terima kasih. Oke. Ya, itu dia everybody. Wah, luar biasa ya. Jadi kedepannya kita harap bahwa kita semuanya bisa belajar lebih lagi. Itu dia. Itu dulu kita talk with digital expert with Ko Alphonse Tanujaya. Mr. Bird sign out. Take care. Bye-bye.